kantor-kantor Kementerian Keuangan di wilayah, di provinsi. Supaya kelihatan, ini loh kantornya Menteri Keuangan di Medan. Ini loh kantor Kementerian Keuangan di Jogja. Tapi karena membangun sendiri, akhirnya gedung keuangannya juga kosong. Nah, dari situlah saya terpikir, pada waktu setelah dilantik, saya langsung memikirkan, ini tidak ada perencanaan dari sisi BMN-nya. Semua perencanaannya langsung ke keuangan. Harusnya, sebelum masuk ke keuangan itu, BMN-nya diokein dulu. Diteliti dulu, butuh apa enggak. Jangan sampai terjadi double seperti itu. Termasuk luasannya di GKN Jogja, satu orang pegawai bisa menikmati ruangan 10 meter, padahal pegawai itu kan cukup 3 meter, 4 meter juga cukup. Ruangan kepala kantor gedenya kayak ruang direktur, ya kan? Kenapa? Karena nggak ada standar barangnya. Itu. Jadi perencanaan kebutuhannya nggak ada, standarnya nggak ada, sehingga memang semrawut. Akhirnya waktu itu saya membuat sebuah kebijakan ditandatangan menteri yang berlaku khusus Kementerian Keuangan, yaitu perencanaan kebutuhan terkait tanah dan bangunan saja. Masih saya batasi. Karena kalau saya terlalu luas nanti berat juga melaksanakan evaluasi atas perencanaan kebutuhan BMN. 2010 tuh. Baru di 2011 diambillah sama DJKN selaku pengelola barang, dibuatlah RKBMN ya, PMK Rencana Kebutuhan BMN. Tapi memang itu terlalu kompleks, mulai dari perencanaan pengadaan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan. Wah, berat sekali. Saya sebagai pilot project waktu itu memang keberatan sekali. Wah, susah sekali nih. Menawar supaya bagaimana kalau pengadaan saja. Rupanya Pak Dirjen Kekayaan Negara nggak mau. Tapi akhirnya PMK ditandatangan oleh Menteri. Begitu ditandatangan oleh Menteri, Dirjen Anggaran keberatan. Kenapa keberatan? Wah, orang tanpa RKBMN saja, itu banyak DIPA, banyak pagu yang diblokir, dibintangi karena syarat-syaratnya pada kurang. Apalagi ini ditambah dengan syarat RKBMN. RKBMN kan semua bangunan dipelihara, semua bangunan kan pasti pelihara kan. Coba bayangkan seberapa banyaknya itu DJA harus mengevaluasi. Kalau nggak ada syarat itu tentu diblokir. Akhirnya PMK tersebut di-hold, tidak dilaksanakan. Barulah perjalanan waktu, dinego-nego, akhirnya dikeluarkanlah PMK 150 yang hanya berlaku untuk kegiatan pengadaan dan pemeliharaan. Tidak ada yang penggunaan, pemanfaatan, pemindahan, penghapusannya. Tuh. Akhirnya berjalanlah diuji coba di Kementerian Keuangan, habis itu sudah dipakai oleh kementerian-kementerian lain. Itu latar belakang atau cerita yang mungkin bisa lebih masuk kan kalau cerita pengalaman itu kan lebih masuk kenapa perlu RKBMN ya. Nah, kita akan bicara nanti beberapa ini ya terkait dengan ruang lingkupnya, dasar hukumnya, kemudian nanti juga ada simulasinya. Bagaimana sih membangun sebuah gedung, berapa butuh luasannya. Nah, ya kan? Kayak misalnya Rafif ini kan anak ke-5 gitu kan. Misalnya anak 5, berarti
Bapak ibunya 7 orang kan, 7 orang. Bapaknya mau bikin rumah. Kira-kira berapa ini kamarnya? Satu kamar kira-kira berapa luasnya? Nah, tentunya kan harus standar. Kalau kegedean juga sayang ya kan? Sayang kan biayanya gede. Tapi kalau kekecilan juga, masa kamar nanti cuman kayak kos-kosan di Pondok Jaya itu cuman 2 meter kali 1,5 meter. Ini kos-kosan kok 2 meter kali 1,5 meter. Apa nyaman ini kan ya? Nah itu. Tapi karena bisnis dan mahasiswanya juga daripada mahal-mahal, maulah dia ya 2 meter kali 2 meter, 14 juta di Pondok Jaya, ya kan? AC-nya 1 dibagi 2, ya kan? Jadi 2 kamar dilubangin AC-nya 2. Oh gini caranya ya. Ya. Kemudian juga nanti akan saya bicarakan terkait pengadaan. Nah, kemudian petanya kayak apa sih? Nah, ini petanya. Kemarin saya sudah sampaikan siklus pengelolaan BUMN. Ya, siklus pengelolaan BUMN kan udah hafal ada berapa? 11 ya. Tolong dihayati ya, siklus itu dihafal aja lah. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, itu kalau nggak digunakan tugas dan fungsi dimanfaatkan. Dia harus mempunyai tugas pemeliharaan dan pengamanan. Kemudian barang-barang yang udah rusak, yang hilang ya dimusnahkan, dihapuskan. Kalau masih laku dijual, ya kan? Kemudian untuk dalam rangka pelaporan, dalam rangka penjualan, dalam rangka pemanfaatan kan dinilai. Dan terakhirnya kan penatausahaan. Nah semua ini tentunya harus diwasdali ya, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan BUMN tolong dihayatilah. Saya kira mudah dipahami karena mengalir seperti kehidupan kita mengelola barang di masing-masing ini ya, masing-masing pribadi, masing-masing rumah. Mengelola barang sendiri itu juga seperti mengelola barang milik negara. Nah, ini dasar hukumnya. Ada PMK 150. PMK yang di hold itu PMK 226, tapi nggak akan pernah dikenal karena itu baru diteken langsung diumpetin. Baru diteken, diumpetin, nggak dijalankan ya. Nah, terus tadi saya sampaikan ada PMK terkait standar barang, standar kebutuhan. Barangnya apa? Standar barangnya, oh kalau mobil, ya kalau pejabat eselon 1, mobilnya harus sedan. Gitu. Kebutuhannya berapa? Ya satu pejabat 1 lah, masa pejabat 2 kan. Cuma mau naik yang mana, dia nanti malah bingung ya. Contoh ya. Jadi standar barang, standar kebutuhan. Kemudian PMK 7, ini yang merevisi atas PMK 248. Kemudian terkait dengan kendaraan bermotor juga diatur. Kalau ini tanah bangunannya, kalau ini kendaraan bermotor. Oke, nanti kalau kesusahan mencari peraturan-peraturan, nanti silahkan hubungi saya aja. Saya ada saya siapkan link, nanti bisa akses ke sana ya. Nah, apa pengertian perencanaan? Oh, gampang sekali sih ngomong rencana ya. Rencana semester ini itu kita sudah kuliah tatap muka di kelas, rencana. Tapi ternyata belum juga kan? Ya. Kenapa belum terlaksana? Karena adanya COVID, karena dan ini belum selesai dan sebagainya. Ya. Nah, perencanaan itu merumuskan rincian kebutuhan. Jadi butuh berapa sih barang milik negara, barang milik daerah, ya kan? Untuk menghubungkan pengadaan barang yang lalu, jadi yang telah kita punyai dengan keadaan yang sedang berjalan, gitu, sekarang sebagai dasar dalam melakukan
tindakan di masa yang akan datang. Tuh. Jadi melihat yang kita punya sekarang apa, kemudian kita butuh berapa sih? Terus misalnya, oh tapi 2 tahun lagi misalnya anggotanya bertambah, pegawainya bertambah, atau misalnya Nadia, ntar kalau 5 tahun lagi saya udah punya anak, sudah punya suami, ya kan? Nah, itu kan direncanakan ke depan. Jangan sampai sekarang membangun, nanti terus dibongkar dulu lagi kan. Kemudian, nah ini dokumen perencanaan. RKPMN itu adalah sebuah dokumen. Makanya tadi saya sampaikan, waktu itu DJA keberatan karena dokumen RKPMN nanti pasti susah diperoleh. Sehingga DIPA-nya nanti bakal ke bintang-bintang, ke blokir-blokir ya. Tuh. Kenapa sih kita perlu merencanakan aset? Nah, perencanaan terkait dengan aset itu ya ini dalam rangka standar BUMN, kemudian efektivitas pengadaan. Kalau kita mau mengadakan barangnya belum direncanakan apa mau dibeli berapa, kira-kira kan repot juga. Kalau nggak butuh beli. Biasanya ibu-ibu, misalnya ibu-ibu itu bawa kartu kredit ke mall, lihat apa langsung, wah beli ini gesek lah, ya. Artinya itu tanpa perencanaan, jadi tidak efektif pengadaannya. Ada tetangga saya pagi-pagi bilang, Pak Ade, mau beli TV nggak? Loh, emang jualan TV? Enggak, tadi malam saya ke mall, itu ada TV murah, saya beli. Ternyata kamar saya sudah ada TV-nya semua, ruang tamu udah ada TV semua, buat apa? Tawan, aduh, saya bilang, gimana sih ini orang ini perencanaannya nggak bagus nih. Masa pergi-pergi tahu-tahu beli TV ya. Kemudian efisiensi existing asset, artinya yang ada itu dioptimalkan. Jadi jangan beli-beli, jangan mengadakan baru, sementara yang lama padahal punya. Nah, kalau punya speknya lebih rendah, mungkin ditingkatkan speknya saja. Misalnya, punya rumah tipe 36. Wah, nggak cukup nih. Harus beli yang tipe 45. Wah, kan? Apa yang beli misalnya? Yang tipe 36 itu ditambahin luasnya jadi 45. Namanya itu kan berarti dilakukan meningkatkan kapitalisasinya, ditambahkan ya. Tuh. Jadi 3 hal ini kenapa kita butuh perencanaan di dalam mengadakan di dalam kebutuhan BUMN. Kadang kita ini memang nggak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Nggak butuh sebenarnya, tapi ingin. Wah, ingin sekali saya. Hanya memuaskan hati. Kalau pengelolaan BUMN tidak bisa bicara hati. Bicaranya harus real. Jadi sesuai dengan kebutuhan nyata ya. Ini sebenarnya tugas dari PP 27 itu perencanaan itu ada semua ini kan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan. Tapi dari 150 baru ada pengadaan dan pemeliharaan. Sehingga untuk Kementerian Keuangan itu ada mengatur sendiri KMK terkait dengan perencanaan, pemindahantanganan, penghapusan, pemusnahan. Itu ada perencanaan tersendiri, tapi diatur hanya khusus Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan lain enggak. Nah, kemarin juga itu mendapatkan penghargaan dari Bu Menteri Keuangan untuk KLKL, kita mendapatkan sebagai continuous improvement, jadi mengembangkan terus terkait dengan mengelola BUMN yang terbaik seperti apa. Diaturnya cuma ini, tapi dibuatlah ketentuan yang lain. Karena kalau enggak, pengadaan pemeliharaannya diatur, tapi penghapusannya nggak pernah direncanakan. Ya, barang rusak nongkrong di simak BUMN.
Barang tidak ketemu masih dicatat dalam simak, masih masuk neraca. Wah, bahaya, nanti BPK repot kan. Oke, ini objeknya ada pengadaan dan pemeliharaan ya, pengadaan tanah selain tanah dan bangunan. Nanti ini dibaca lebih detail ya. Ini prinsipnya bahwa RKPN membuat informasi berapa unit yang direncanakan. Kemudian disusun oleh pengguna, tentunya berdasarkan ketentuan, berdasarkan standar barang, standar kebutuhan. Dan melihat tadi ke depannya. Kan kalau kementerian lembaga menggunakan Renstra, rencana strategis. Jadi ke depannya itu ada kayak apa sih kementerian kita? Hati-hati sekali kalau kita Renstranya ternyata 5 tahun yang akan datang banyak kantor kita bakal likuidasi. Oh, jangan mengadakan barang yang begitu banyak. Nanti bakal terjadi banyak barang yang nganggur. Ya. Kebalikannya, yang akan datang itu bakal organisasi kita berkembang. Bahkan kantor pajak, kalau tahu kantor pajak itu dulu pegawainya satu kantor hanya 40 orang, 30 orang ya. Sekarang satu kantor itu bisa 100, bisa 150 orang. Berarti itu kan pengembangan tugas-tugas ya. Karena memang dulu, zaman dulu kan pajak itu self assessment aja, self assessment. Benar-benar ya yang datang ya datang dilayani, yang enggak bayar dibiarin. Kalau sekarang nggak bayar itu udah didatangi ke rumahnya, ke Pak RT, pokoknya nggak bisa sembunyi dari pajak saat ini. Anda kan nanti juga calon pembayar pajak, apalagi yang punya jiwa-jiwa pengusaha nih ya, jiwa-jiwa pengusaha nanti bakal memberikan penerimaan negara besar bagi Republik ini ya. Kalau yang pegawai negeri, yang jadi pegawai negeri ya cuma pajaknya juga dibantu pemerintah, habis itu dibayarin lagi kan. Bayar pajaknya itu sebenarnya dibantu pemerintah, subsidi pajak. Ini itu jangan pajak, terus dipotong. Berarti yang bayar bukan Nadia, yang bayar ya ini apa negara juga ya. Oke. LKPMN itu ada pengadaan, ada pemeliharaan. LKPMN pengadaan diusulkan pengguna, kuasa pengguna ya. Kita lanjut. Karena slide-nya ada berapa slide-nya? Ada 60 ya. Nah, subjeknya. Subjek itu apa sih? Subjek itu pelaku. Subjeknya pelaku. Ada kuasa pengguna barang. Ada pembantu pengguna eselon 1. Ada pembantu pengguna wilayah. Ini kebalik. 2 sama 3 ini kebalik. Harusnya yang 2 di atas lah ya. Kemudian pengguna barang. Terus yang kelima, APIP. APIP itu yang meriksa-meriksa lah ya, yang ngawasi. Kalau di dalam kementerian lembaga ya Ijen. Kemudian yang keenam, pengelola. Pengelola berarti siapa pengelola? Ya? Siapa Nadia? Menteri Keuangan, Pak. Gak ada suaranya? Hah? Menteri Keuangan, Pak. Menteri Keuangan. Dalam hal ini adalah DJKN ya. Ya. Jadi ada subjeknya itu diurutin aja. Kalau paling kecil itu kan kuasa pengguna barang. Kalau di atasnya ada pembantu wilayah, pembantu eselon 1, baru pengguna barang. Nah, itu kan sebagai subjeknya. Kemudian sebenarnya dia harus mengajukannya kan kepada pengelola barang DJKN. Tapi sebelum ngajuin itu, nanti bakal direview dulu oleh APIP. Makanya di situ muncullah subjek APIP ya. Objeknya jelas tanah, bangunan, peralatan mesin, dan aset tahap lainnya. Berarti kan semua barang, gitu kan? Semua barang. Nah, kewenangannya apa? Antara pengelola, kuasa pengguna, pengguna ya. Nah, kalau pengelola itu kan ya dia sebagai yang punya ya.
itu ya nyetujui. Jadi dari contoh misalnya KPPN mengajukan ke Kanwil Perben. Kemudian Kanwil Perben mengajukan ke Sesdijen, ya. Kemudian Sesdijen mengajukan ke Sekjen, ya. Kemudian Sekjen mengajukan ke DJKN. Kemudian DJKN ditelaah, ya. Kalau ini disetujui atau tidak. Gampang nggak? Gampang kan? Ini alurnya seperti itu, lebih mudah lah, ya. Nah, apa yang dijadikan dasar pertimbangan? Seperti tadi saya sampaikan, dasar pertimbangannya itu yang dimiliki, barang yang dimiliki dulu. Habis barang yang dimiliki, standarnya seperti apa? Ya, perlu juga tahu pegawai dan jumlah formasinya. Jabatan-jabatan juga menentukan. Kenapa? Karena antara pegawai pelaksana dengan kepala seksi beda, luasan yang dibutuhin beda. Dengan kepala kantor beda. Eselon 3 kepala kantor sama eselon 3 bukan kepala kantor juga beda. Itu makanya di situ perlu jumlah dan formasi pegawai. Kemudian rencana penghapusan 2 tahun ke depan. Kita merencanakan ke depan, 2 tahun ke depan, tapi juga ngitung dari kondisi yang ada ini nanti yang mau kita hapus yang mana, sehingga itu ditambahin lagi ya dengan rencana ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di 2 tahun yang akan datang. Itu ya. Ini pengadaan barang melalui pembelian, pinjam pakai, sewa. Nanti lebih ini ke pas pengadaan. Kalau ada yang ditanya langsung boleh ya, langsung nyaut aja, ya, langsung buka mic, langsung Pak, itu aja, nggak apa-apa, ya. Pengadaan dan penganggaran. Nah ini kan mahasiswa ini kan perbendaraan, artinya jagolah dia penganggaran, jagolah perbendaraan, ya. Kaitannya apa sih dengan penganggaran ini? Pengadaan dan penganggaran tentunya mau beli-beli apa kan pasti harus ada efek pada pembebanan APBN kan. Nah kalau mau pembebanan APBN tentunya prinsip-prinsipnya harus dijalani tuh, efisien, efektif, punya duitnya. Nggak punya duit ya jangan belanja. Kalau nggak punya duit belanja seperti tadi, gesek kartu kredit, ternyata sayang ya. Wah. Tuh, makanya saya itu nggak punya kartu kredit, saya orang jadul, tapi akhirnya nggak punya utang, nggak punya utang. Oh nikmat sekali kalau orang nggak punya utang. Kalian mungkin sekarang merasa belum punya utang kan, mahasiswa ya. Nanti kalau udah keluarga kadang ada teman-teman saya itu dulu yang ini mau jadi pegawai aja dia harus bayar utang, ya kan? Habis diangkat pegawai, terus mau menikah, utang lagi. Ya kan? Hidupnya kok utang mulu kan. Wah, sampai akhirnya mau pensiun juga utang. Loh, terus kapan nyaknya tidur kalau orang punya utang? Padahal kalau kita punya utang itu disuruh segera melunasi ya. Segera melunasi. Jadi kalau ditawari orang mau kredit ini, enggak lah, saya enggak beli aja daripada kredit. Mau beli rumah, ya kalau ada, kalau cukup uangnya beli, kalau nggak cukup ya nanti nabung dulu kan ya, atau beli tanahnya dulu, habis itu baru bangun ya. Tuh. Ini tadi yang disampaikan integrasi antara penganggaran dan sistem pengelolaan aset. Jadi kalau RKPMN itu 2 tahun kita rencanakan. Jadi misalnya tahun 2022 RKPM-nya kita susun 2020. Ya. Nanti di 2021 berarti disusun apa? RKKL, ya. Iya enggak? Ingat enggak? RKKL-nya disusun 2021. Tahun 2022 akan keluar DIPA. Ya. Ya kan? Ingat kan?
Mata kuliah apa tuh? Penganggaran atau apa? Ya. Nanti ini dibaca nih kaitannya, ada kaitan Menteri Keuangan lari ke DPR, DPR setuju dan sebagainya ya. Ya. Ini yang tadi dari kuasa sampai dengan pengguna, kemudian review APIP ya, review APIP. Lari kepada pengelola barang ya. Nah, bagaimana kalau tidak mengajukan, tidak menyampaikan RKPMN tepat waktu? Nah, ya tidak bisa mengusulkan penyediaan anggaran ya toh, untuk kebutuhan baru. Itu salah sendiri kalau nggak ngajuin. Mengajukan pengadaan penulisan melalui proses penganggaran, tidak bisa mengajukan kan. Nah, makanya dulu pada waktu 2012 2011 PMK 226 itu ketolak karena takutnya banyak satker, banyak kementerian lembaga yang tidak bisa memenuhi RKPMN sehingga dana dia akan terblokir, tidak bisa digunakan. Kedudukan RKPMN dalam penganggaran. RKPMN merupakan bagian dari perencanaan dan penganggaran terkait BUMN yang menjadi dasar penyusunan RKKL. Makanya disusunnya adalah 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan. Jadi kalau tahun pelaksanaan 2020 ini disusunnya udah 2018 yang lalu. Oh. Karena di 2019 RKKL disusun. Tuh. Oke, secara umum itu ada yang ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan SBSK. S, standar, B, barang. S, standar, K, kebutuhan. Jadi standar barangnya seperti apa, kebutuhannya berapa, ya, apa dan berapa. Ini kalau standar barang itu speknya, kalau standar kebutuhan itu jumlahnya. Ya. Lingkupnya apa aja? Bangunan gedung kantor, tanah rumah negara, bangunan tanah gedung kantor, bangunan rumah negara, dan kendaraan dinas. Nih, ini yang nanti bakal ada tugas itu, dasarnya ini ya. Ringkasan SBSK ruang kerja. Ruang kerja itu di sini ruangan itu ada macam-macam, ada ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, istirahat dan sebagainya. Nah, kalau menteri itu punya dia saja 223 meter. Isinya apa aja? Ada ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat dan sebagainya nih ya. Kemudian kalau wakil menteri 102. Ini wakil menteri dengan eselon 1 sama kenapa? Karena wakil menteri itu sebenarnya dari sisi ini ya hampir sama dengan Pak Sekjen ya. Sama dengan Pak Sekjen. Kemudian kalau 1B lebih kecil. Kenapa 1B? 1B ini kan anak buahnya nggak banyak. 1B ini kan staf ahli ya. Kemudian eselon 2 70. Eselon 2B 58. Nah, ini ada eselon 3 KK gitu. Eselon 3 KK itu maksudnya kepala kantor. Kalau kepala kantor sama yang eselon 3B KK bukan kepala kantor, bedanya apa? Oh, bedanya ini nih. Rapat. Rapatnya di sini ada ruang rapat, di sini nggak punya. Ya kan? Itu yang membedakan luasnya. Kemudian sekretaris. Kalau kepala kantor punya sekretaris, kalau bukan kepala kantor nggak punya sekretaris. Kemudian toilet. Kalau kepala kantor ruangannya ada toiletnya. Kalau bukan kepala kantor nggak ada toilet. Demikian juga eselon 4. Eselon 4 ini ada kepala kantor dan bukan kepala kantor. Ini mirip ya, masalah ruang rapat ya. Oke, ya. Nanti nggak usah dihafal, nanti pada saat ujian kan melihat tabel kan. Kalau ngapalin ya nggak hafal. Saya cuma yang hafal juga ruangan apa, saya nggak hafal, saya juga nggak hafal.
Paling sekilas-sekilas saja. Nah, untuk gedung kantor ada ruang penunjang, ya, ruang rapat utama dan sebagainya. Ini kalau membangun gedung utuh nanti ini bakal menjadi hasil bahan analisa juga. Ini ruangan penunjang yang lainnya ada ruang arsip, toilet dan sebagainya ya. Kemudian untuk kendaraan, kendaraan itu ada di kualifikasi A, B, C, D, E, F, G ya. Jenisnya ada sedan, SUV, sport, utility, vehicle ya. Nah ini apa namanya CC-nya ya, CC-nya. Semakin pejabat tinggi, CC-nya makin gede. Kenapa? Karena kan mobilnya mobil yang bagus, mobil berat kan, berarti kan CC-nya makin gede. Camry, ya toh. Kalau seorang operasional pakainya Avanza, kan 1.500 ya. Kalau eselon 2 pakainya yang ini apa namanya sedan 2000 cc ya kan. Tuh. Ini yang tadi saya sebut ya, eselon 2, kepala kantor dan sebagainya, nanti dibaca aja. Kemudian penyesuaian existing BMN. Nah, kadang pada saat kita merencanakan dengan SPSK, terus barang yang lamanya buat apa? Misalnya seorang kepala kantor, dia kan mobilnya Innova misalnya. Kepala kantor mobilnya Innova, terus ini udah 5 tahun nih mau beli yang baru lagi. Nah, terus yang lainnya buat apa? Bisa tetap itu bisa dialihkan ke pejabat lain, bisa digunakan sebagai operasional, atau bisa dioper ke kantor lain. Nah, itu ya. Nih, kalau sebagai operasional gimana? Dialih fungsi dari mobil jabatan kepada mobil operasional, ya. Sekarang rumah negara. Selain gedung kantor, kendaraan, ada rumah negara. Rumah negara di sini ada tipe-tipenya 36, 50 nih. Kemudian terkait dengan itunya juga ada ruangannya apa aja sih, ya. Kalau tipe A, B, C itu yang ada ruangan apa aja. Kalau tipe D ini kan untuk pejabat eselon 4. Tipe E ini untuk pegawai. Jadi kalau kalian nanti kerja dapat rumah dinas tipe E. Kalau udah jadi kepala seksi baru tipe D. Kalau jadi eselon 3 tipe C. Kalau jadi kakanwil nanti dapat rumah tipe B ya. Kalau jadi dirjen dapat rumah tipe A. Nah, kalau jadi menteri nanti 400 meter ya. Kemudian ada yang jadi menteri lah ya. Nah, ini ya. Kalau tadi kan luas bangunannya, luas tanahnya ini ada luas tanah maksimum. Luas tanah maksimum ya. Tapi ada toleransi, kadang beli tanah itu kan nggak ada yang langsung letter. Oh, ada 200 meter, kan ada. Wah, susah sekali kalau tanahnya ada 220 meter terus gimana? Masa kita nggak boleh beli yang 20. Terus penjualnya mau buat apa 20 meter kan? Makanya ada toleransinya ya. Sesuai dengan provinsinya di mana. SPSK untuk tanah dan bangunan unit rumah negara. Ini ada standarnya ya. Dari PU juga dia yang bertanggung jawab. Terus berikutnya prinsip umum. Nanti dibaca lagi terkait RKPMN pengadaan dan RKPMN pemeliharaan. Pemeliharaan itu tidak semua boleh dipelihara. Jangan sampai BMN-nya tetangga dipelihara, ya. Jangan sampai barangnya orang lain dipelihara.
Jangan sampai barang yang sedang disewakan dipelihara, karena yang melihara yang nyewa, ya kan? Tuh, ini ketentuannya rencana pemeliharaan. Ada beberapa hal yaitu terkait dengan statusnya. Yang digunakan sementara enggak boleh dipelihara kita, yang melihara ya sana yang menggunakan sementara. Dioperasionalkan pihak lain, kita nggak boleh melihara, dia yang memelihara. Dimanfaatkan, sedang pinjam pakai, dipelihara oleh mereka. Kemudian kondisi yang nggak boleh rusak berat. Oh, barang rusak berat dipelihara buat apa? Barang rusak berat dihapus, dihancurkan, dibongkar, dibangun baru ya. Tapi kalau yang masih baik, rusak ringan masih memungkinkan untuk dipelihara ya. Oke. Gambar mudahnya ini ya. Tidak boleh, silang itu artinya tidak boleh ya. Tidak boleh, yang digunakan sementara nggak boleh. Yang dioperasionalkan pihak lain nggak boleh. Yang sedang dimanfaatkan nggak boleh, rusak berat nggak boleh. Pinjam pakai di atas 6 bulan juga nggak boleh. Kalau pinjam pakai yang di bawah 6 bulan, masih boleh kita anggarkan pemeliharaan. Nah, untuk penyusunan itu menggunakan aplikasi SIMAN ya. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Nah, di sini ada kita ngisi barangnya apa, kemudian direncanakan apa pengadaan atau pemeliharaan. Ini dari KPB dikirim ke wilayah. Ini bulan Juli. Ya. 2 tahun sebelumnya. Kemudian di wilayah diteliti ya, kompilasi ya, dikirim kepada pembantu pengguna barang eselon 1. Nah, ini wilayah ngirim ke eselon 1. Minggu kedua Juli ya. Ini apa yang dilampirin ya kan. Nah, di pembantu pengguna barang eselon 1 menganalisis ya apa yang disampaikan tadi. Tentunya ada Renstra, ada BMN-nya dan sebagainya ya. Nah, ini kalau terkait dengan rencana pengadaan apa aja yang dibutuhkan. Kalau pemeliharaan apa aja yang dibutuhkan. Sesuai BMN dengan yang diusulkan. Terkait dengan tadi status dan kondisi tadi. Nggak boleh barang yang sedang pinjam pakai di pelihara, termasuk yang barang yang rusak berat kalau dipelihara nggak boleh. Penyampaian RKBMN tanggal 2. Baca aja. Ini dari eselon 1 kepada pengguna barang. Ya. Bulan Agustus ya, minggu 2. Lampirannya hampir sama tadi yang dibawa kepada tadi dari wilayah eselon 1 ya. Pengguna barang dapat melakukan pembahasan dengan KPP eselon 1, kemudian meminta APIP untuk mereview ya. Ini Agustus sampai dengan Oktober tadi kan. Ini sekarang isinya apa aja sih? Pengantar KPMN, SPTJM, hasil review APIP, ADK KPMN. Kemudian pengganti pengguna barang mengirimkan kepada pengelola barang. Ini minggu pertama bulan Januari. Berarti kalau 2022, berarti dikirimnya adalah minggu pertama nanti di Januari 2021. Proses penelaahan dari DJKN ya. Hasil penelaahan ini tentunya bisa disetujui, bisa ditolak. Kalau disetujui maksimal bulan Februari ya. Dari pengelola juga dikirim kepada DJA dan kepada pengguna barang. Ini gambarnya kalau kita rekap jadi satu.
Nih, eselon 1 geser ke pengguna, pengguna ke pengelola, Januari kan. Ini baru ke DCA dan pengguna barang. Nah, jika dalam hal terdapat revisi anggaran berdampak perubahan, tentunya harus mengajukan perubahan dari RKBMN tersebut. Ya, kita nggak boleh nerima uang ya, kecuali gaji dan tunjangan. Sanksi tidak menyampaikan tadi udah ya. Ada yang ditanya terkait dengan perencanaan? Pak, saya izin bertanya. Ya. Silakan. Kemarin kan Pak kurang keras ya. Bisa lebih keras ya? Kemarin kan saya nonton ini Pak yang dari kuliah dari Bu Sri itu loh Pak. Terus Ibu Sri bercerita kalau ada BMN yang pusat tuh membangun, setelah selesai diberikan ke daerah tapi daerah menolak katanya. Terus alasannya salah satunya karena daerah tidak minta. Kenapa sih Pak bisa seperti itu? Apakah dalam perencanaannya ada kesalahan atau bagaimana? Tadi kita bangun, begitu selesai mau diserahkan ke daerah. Iya Pak, memang sengaja katanya pusat memang sengaja membangun untuk daerah gitu Pak. Oh, berarti begitu terkait dengan tugas ini ya. Ya. Iya, ketika diserahkan daerah menolak gitu Pak, karena bilangnya tidak minta. Jadi tugas kementerian lembaga itu kan ada kementerian-kementerian lembaga yang memang diberi tugas terkait dengan menyiapkan BMN untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah ya. Mungkin yang dimaksud itu seperti itu. Kalau seperti Kementerian Keuangan ini memang nggak ada tugas terkait membangunkan, habis itu diserahkan ke daerah, itu nggak ada. Kita benar-benar menganggarkan pengadaan BMN, pemeliharaan BMN itu dari RKBMN, kemudian RKKL DIPA. DIPA-nya pun nanti kembali kepada satuan kerja kita yang ada di daerah, ya. Ya, ini nanti teman-teman dibedakan antara yang disampaikan Ibu Sapusri ya, Pusri itu terkait pusat membangun dikasihkan ke daerah nggak mau nerima. Terkadang memang dalam proses pembangunan tersebut ada hal-hal yang mungkin dipandang wah ini terjadi penyimpangan sehingga begitu mau diserahkan ke daerah, daerahnya nggak mau nerima karena takut nanti terlibat dengan kasus yang dibuat oleh pusat. Itu mungkin terkait dengan pembangunan untuk hibah ya, dana yang memang dari awal direncanakan untuk dihibahkan. Itu ya, siapa tadi namanya? Almira Pak. Ya. Almira ya. Itu mungkin jawaban saya sementara yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Almira. Ya. Yang lain silakan. Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, Rosalia. Mengenai BMN Idle Pak, itu gimana ya Pak cara mengoptimalisasi pemanfaatan mekanisme BMN Idle-nya Pak? Oh iya, jadi saya sampaikan tadi bahwa di RKBMN kan dulu di PP-nya kan ada rencana pemanfaatan kan ada ya, tapi di PMK-nya kan baru ada 2, pemeliharaan dan pengadaan. Sebenarnya tujuan perencanaan pemanfaatan itu sangat bagus. Jadi dalam rangka ada barang-barang yang memang kondisi nganggur idle, itu mau diapain untuk mendapatkan penerimaan negara. Nah, ada 2 langkah yang bisa memberikan ini. Yang pertama pemanfaatan tentunya bisa tergantung asetnya yang nganggur itu aset apa. Kalau asetnya berupa tanah di Batam seluas misalnya 200 hektar, nah itu bisa kita kerjasama pemanfaatan, misalnya kan ya.
Nah, kalau tanahnya di Jakarta 1 hektar di Jalan Sudirman, kita bisa pakai mekanisme bangun guna serah dengan pihak swasta, ya kan? Tapi kalau barang yang nganggur itu hanya kecil, ada di misalnya ada di Kebumen, apa ada di Magelang, ya kita bisa sewakan aja, sewakan untuk kalau di daerah kota dekat toko-toko ya bisa disewakan untuk Alfamidi apa-apa kan ya. Tuh. Jadi intinya bisa memberikan penerimaan kepada negara. Itu Rosalia ya. Mana yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi barangnya. Tidak bisa langsung misalnya saya jawab, oh itu harus KSP, KSP hasilnya banyak. Lah kalau barangnya kecil buat apa? KSP dengan siapa? Karena KSP itu kan biasanya digunakan untuk sebuah usaha, misalnya sebagai tempat rekreasi, hotel dan sebagainya. Ya, kalau luas cocok, tapi kalau kecil-kecil nggak memungkinkan seperti itu. Itu Rosalia ya. Makasih ya. Pak. Oke. Yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nanti diskusi lagi nggak apa-apa. Nah, tadi kita bicara perencanaan. Di siklus pengelolaan BUMN, saya minum bentar ya. Kalian boleh minum juga. Alhamdulillah. Di siklus pengelolaan BUMN, yang pertama perencanaan, ya kan? Kemudian yang kedua adalah pengadaan ya, pengadaan. Pengadaan ini kalau di masa-masa beberapa waktu yang lalu, orang kalau ditunjuk jadi pejabat pengadaan, jadi panitia pengadaan, takut. Wah, nanti kasus. Nah, kenapa? Di dunia pengadaan tuh banyak godaan. Banyak godaan. Namanya juga perusahaan-perusahaan vendor yang mau menang kan, wah, menangin saya. Rebutan, memberikan fee dan sebagainya. Tapi di masa sekarang sudah nggak ada lagi seperti itu, udah bersih ya, karena PBJ itu transparan, sekarang terbuka dan bersih ya. Kalau mau pengadaan, tentunya harus berpedoman pada punya duit apa enggak. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita pribadi, kita mau beli apa-apa ya, lihat dulu dompetnya. Oh Pak, dompet saya emang kosong, karena semua ada di kartu. Ya. Kartu saya enggak saya masukin dompet. Nah, disinilah kalau negara itu DIPA. DIPA-nya ada enggak? Ya, kalau ada DIPA, boleh bisa menganggarkan. Kemudian pedomannya ya Perpres 54 2010 dan Perpres 16 tahun 2018. Tentunya tadi prinsipnya efisien. Efisien itu kan bayar murah tapi dapat yang bagus ya. Ya, efektif, ya, cepat pelaksanaan, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, jangan, wow itu karena saudara saya beli ke sana. Nggak bisa. Prinsip-prinsip ini harus dipakai. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, ini terkait dengan yang punya DIPA itu sebenarnya siapa? Yang punya DIPA itu kan kuasa pengguna anggaran, ya, KPA. Karena dia punya DIPA, dia bisa mengangkat pejabat pembuat komitmen. Ya. Kemudian dia minta bantuan kepada layanan pengadaan, pejabat pengadaan. Dia juga nunjuk penerima hasil pekerjaan. Mereka bekerja nih, pengadaannya melelang, ya kan, melakukan pemilihan, ketemulah penyedia jasa berkontrak dengan pejabat komitmen. Begitu selesai hasilnya diserahkan kepada penerima hasil pekerjaan. Nih, gambarannya seperti itu terkait dengan pengelolaan DIPA untuk pengadaan barang dan jasa.
Kemudian pengadaan barang dan jasa itu bisa swakelola, bisa penyedia. Swakelola itu artinya dikerjakan sendiri ya, dikerjakan sendiri. Kalau penyedia tadi pakai mekanisme tadi ini, oh dilelang, oh penunjukan langsung, oh pemilihan langsung dan sebagainya. Tujuannya pengadaan itu sebenarnya kan untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Tapi di situ juga sebenarnya mendorong pengadaan berkelanjutan, mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan industri kreatif. Coba sekarang, bayangkan kalau misalnya dengan masa COVID ini tidak ada pengadaan barang. Kira-kira banyak perusahaan kualifikasi kecil, menengah, itu sedang pada gulung tikar, nggak ada pekerjaan dari pemerintahan ya. Kalau mereka nggak ada pekerjaan, di pegawainya pasti di PHK. Anda merasakan nggak ada tetangga yang di PHK gitu? Kasihan tetangga tuh di PHK ya. Karena pegawainya pada di PHK, tukang Gojek yang biasa nganter juga nggak ada orderan lagi. Termasuk di wilayah Bintaro sana, Gojek itu sekarang sepi, ya, karena mahasiswanya pada pulang semua. Nah, ini kok nggak ada orderan ke stan sekarang, nggak ada apa go bike stan, ya, grab bike. Nah, jadi sebenarnya pengadaan barang dan jasa ini juga dalam rangka meningkatkan perekonomian, ya. Jadi usaha kecil menengah bisa bergerak. Nah, ini prinsip pengadaan tadi ya, sudah saya sampaikan, efisien, efektif, transparan, terbuka. Bedanya transparan dan terbuka apa? Ya. Kemudian kebijakannya ada. Dulu Pak, saya waktu masih jadi pejabat pengadaan itu tahun berapa ya? 2005 apa itu. Kemudian terakhir 2008 saya beli mobil. Kita mau mengarah beli mobil Avanza waktu itu. Mau beli mobil Avanza, tapi dapatnya EPV. Kenapa yang murah EPV? Murah EPV. Terus kita mau beli mobil operasional yang apa untuk pejabat eselon 4, ternyata yang menang akhirnya Kia dari Korea ya. Kenapa? Karena murah dia. Speknya spek masuk. Kan kita nggak boleh mengunci misalnya mereknya Toyota. Itu nggak boleh. Jadi CC-nya, kemudian apa namanya tempat duduknya berapa. Yang menang kan akhirnya yang termurah. Padahal dapat apa Kia Karen lu. Pemeliharaannya susah, mobilnya nggak enak, ya. Akhirnya jadi rongsokan semua itu sekarang, karena pemeliharaannya nggak bisa di seluruh Indonesia ada, spare part-nya juga susah. Kemudian, nah sekarang lebih murah, lebih mudah sekarang. Kita mau beli barang pengadaan itu kan bisa dengan e-katalog, ya kan, toko daring maupun pemilihan penyedia, tender e-selection. Jadi lebih mudah untuk mengadakan barang. Mobil juga udah kita pakai apa kontraknya KPP, kita tinggal beli aja di mana aja, nggak perlu lelang lagi. Nah, untuk pemenuhan ada solusi aset, solusi non aset, purchasing dan non purchasing ya. Kemudian tugas sudah saya taruh di Google Classroom. Tadi malam, bukan nanti malam ya. Tadi malam. Karena buatnya kemarin kan, oh nanti malam. Keliru saya, harusnya tadi malam. Jadi tugasnya terkait dengan tadi, perencanaan kebutuhan ya. Yang menggunakan ini, bangunan situ, bangunan gedung kantor. Ya. Tugasnya tugas kelompok aja. Satu kelompok ada berapa? 3 ya. 3
Ada yang nggak jelas dengan tugasnya, silakan ditanya. Lebih sederhana. Biasanya di setiap UTS ini ada soal, ya. Soal seperti ini pasti ada. Dan kalau yang lalu zaman nggak pandemi, memang soal ini masukkan soal kasus sehingga nilainya cukup tinggi ya. Tapi kan sekarang mungkin ini nilainya 20 lah kalau nanti. Jadi anggotanya ada 3, anggota pertama, kedua, ketiga. Kemudian mengenai anggotanya, saya kemarin sudah minta untuk siapa? Ketua kelas, PJ-nya? Rosalina untuk nih kelompok 1 ya nomor 1, kelompok 2 nomor 2 sampai dengan kelompok 9 nomor 9. Habis itu nomor 10 ikut kelompok 1, nomor 11 kelompok 2. Ya. Ada yang ditanya terkait dengan soal ini? Ini soal UTS 2019-2020 berarti kemarin dong ya? Ya. Izin bertanya, Pak. Oke, Rebecca. Untuk soal yang Bapak kirim itu kan ada variabel-variabelnya. Kayak tanggal lahir dikali sama bulan gitu. Nah, kan tanggal lahir kami dan bulan lahir kami semua kan berbeda, Pak. Jadi itu buatnya satu-satu orang, apa satu kelompok itu cuma satu aja yang dikerjain? Merujuk sama teman. Oke. Ini sebenarnya mau lahir beda juga nggak ada masalah. Karena untuk variabel 1, ini saya share screen ada masuk lagi? Ada nggak? Layarnya nggak ada? Oh, bentar ya. Saya share screen lagi. Ini ya, masuk sekarang. Udah masuk belum? Dah. Variabel 1 itu kan 5 ditambah bulan kelahiranmu. Rebecca nomor absen berapa? 20. 20, Pak. Berarti Rebecca itu bakal menjadi kelompok ketiga ya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2. Rebecca bakal menjadi kelompok 2. Kelompok 2 orang kedua kan ya? Berarti anggota kedua kan? Apa anggota ketiga? Anggota ketiga. Ketiga. Nah, berarti tanggal kelahiranmu dikali 6. Tanggal kelahirannya Rebecca tadi bulan apa? Tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 kali 6, berarti 12. Variabel 3 itu 12 isinya. Oh. Ya. Ini main-main ini aja, harusnya tulis aja 12, itu juga nggak apa-apa. Ini cuma bermain-main ini. Kemudian yang anggota keduanya siapa, Rebecca? Nomor absen 12. Nomor absen 11. Iya, 11 kayaknya. Siapa 11? Carmila, Pak. Hah? Carmila. Carmila, Pak. Carmila apa? Carmila berarti harus melihat ke sini tetap. Jadi Carmila tetap jadi anggota kelompok 2 ya. Tapi untuk rumus ngisinya ini variabel pertama. Berarti tanggal kelahirannya yang pertama siapa yang nomor absen? 2. Saya, Pak. Bastian. Bastian, Pak. Bastian. Tanggal lahir bulannya berapa? Bulan 3, Pak. Bulan 3, berarti 5 ditambah 3, 8. Ya kan? Berarti variabel satunya isinya 8. Kemudian variabel 2-nya, variabel 1 dikali 4. Berarti 8 kali 4 kan? Ya, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul kan? Nah, gitu aja. Ini Pak Tanda Setia waktu buat soal dibuat ini. Kalau cuman ini 5, ini 10, ini kan ngitungnya gampang sekali. Biar ada diputar-putar dikit lah ini ya.
Ini KPB. KPB merencanakan memperluas gedung kantor menjadi 4 lantai dengan luas lantai total, luas bangunan dari semula 400 menjadi 500 karena penambahan jumlah pegawai akibat pengembangan organisasi. KPB saat ini telah memiliki tanah 700 meter dan bangunan gedung kantor 400 meter. Ya. Eselon 3, berapa eselon 3 luasnya? Ini eselon 3 apa? Kepala kantor ya. Ya kan? Eselon 3 kepala kantor. Tadi kan kita lihat, kalau gini langsung muncul yang baru nggak? Share yang baru nggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Oh, saya harus stop share berarti ya? Stop share terus ganti gitu ya? Nah, tadi kan, ini masuk kalau ini ya? Masuk nggak? Belum, Pak. Share screen-nya masuk? Belum, Belum, Pak. belum. Belum. Oh, kok belum ya? Oh iya, salah saya. Harusnya share screen. Maaf, saya kurang ini. Kalau ini masuk ya? Nah, tadi kan eselon 3 kepala kantor. Eselon 3 kepala kantor tuh ruangannya butuh apa? Ini kan? Ya. Nih. Kemudian eselon 3 kepala kantor. Sekarang mau ganti screen lagi. Nanti terus eselon 4-nya berapa? Eselon 4-nya nanti akhirnya lihat ini. Yang bukan kepala kantor ya. Yang bukan kepala kantor. Karena eselon 3-nya kepala kantor, pasti eselon 4-nya bukan kepala kantor. Karena kepala kantor kan hanya satu. Ya kan? Nggak mungkin kepala kantor ada dua kan. Kalau kantor kepalanya ada dua, nanti pasti bingung. Yang satu mau ke kanan, yang satu ke kiri ya. Nah, kalau kanan kiri nggak apa-apa tarik-tarikan. Kalau sama-sama ini ketemu malah tabrakan kan. Nah, akhirnya nggak sesuai tujuannya, nggak tercapai. Kemudian untuk pelaksananya kan ini ya. Seorang pelaksana itu membutuhkan luas 5 meter. Jadi kalau pelaksananya ada 100, berarti kan 100 kali 5 meter ya. Tuh. Harus bolak-balik ya. Susunlah simulasi perhitungan SBSK atas rencana perluasan tersebut. Kemudian berapa kebutuhan real dari SBSK tersebut. Susunlah RKBMN berdasarkan simulasi. Tuh. Ini ada variabel 3, itu adalah jumlah yang dilayani ya. Jumlah yang dilayani. Jadi tadi yang anggota ketiga itu nomor 20 Rebecca ya. Rebecca tanggal kelahirannya dikali 6. Itu artinya yang dilayani jumlahnya nanti seperti itu. Oke. Ada yang ditanya lagi? Maaf, Pak. Terkait tugas jelas belum? Pak, saya ingin bertanya. Kalau anggotanya 4 bagaimana, Pak? Oh, anggotanya 4, yang nomor 4 nggak usah ikut dalam variabel. Nggak usah ngikut dalam ngitung variabelnya. Langsung ikut jadi anggota aja. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Almira kan anggotanya 4. Nomor 1, nomor 10, nomor berapa lagi? 19, sama nomor 28 ya. Ya, Pak. Oke. Baik. Ada lagi yang ditanya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan perencanaan kebutuhan dan pengadaan ini bisa dimengerti. Nanti kalau ini saya minta diskusi lewat grup WA ya. Saya akan masuk ke portal untuk mengisi absensi dulu, mengisi mata hal-hal yang saya ajarkan sambil menunggu saudara-saudari untuk
mendiskusikan hal-hal terkait dengan perencanaan dan pengadaan. Saya kira itu aja ya. Ada penanggung jawab, ada yang ditanyakan ke saya, ada yang disampaikan, silakan. Lina, Rosalina? Rosalina? Pak, untuk pengumpulannya kapan ya? Oh iya, di penugasan saya lupa belum kasih ini ya. Biasa dikumpulkan paling lambat dari Rebu ya. Hari Rebu itu kan berarti sampai jam 12 malam minggu depan. Tetap seminggu aja kalau penugasan. Yang kemarin masih ada berapa orang belum ngirim ya? Kemarin sore saya cek masih ada 14 belum ngirim. Tolong Rosalina nanti ditanya, diingetin yang belum. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke ya. Baik, makasih ya Rosalina dan teman-teman semua. Saya akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Salam sehat Pak. Baik. Pak. Saya live ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Deadline-nya jadinya kapan ya? Rabu depan. Rabu. Lama lah ya. Minggu depan toh. Yuk. Teman-teman, Masih. dengar nggak suaraku? Dengar nggak? Dengar. Dengar ya? Jangan keluar dulu ya. Tolonglah, kan udah dibuat jadwalnya. Kalau bisa saling mengerti satu sama lain sama teman-temannya. Kan sama-sama mau lulus kan dari sini kan. Kan nggak kalian aja yang mau lulus gitu. Kalau IP-nya 4 juga nggak bisa jadinya 2 tahun gitu kuliah di sini kan tetap 3 tahun kan. Jadi tolonglah, yang nyusun juga udah capek, kan bisa disaling membantu gitu. Usahain kalau bisa sama-sama. Semisal kalau yang kelompoknya udah selesai, ya bisa diiniin, bisa kalian yang nanya gitu, nggak apa-apa. Tapi usahain kasih mereka dulu gitu. Kalau soal pertanyaan, apa ya gimana? Pokoknya itulah, tolonglah saling mengerti gitu. Kan kita di sini jalan-jalan. Kan di sini lebih baik beriringan kan jalannya, nggak harus ada yang di depan-depan gitu. Sama-sama. Untuk kebaikan bersama kok. Kurangin egoisnya teman-teman kalau bisa. Nggak kalau bisa sih, harus bisa gitu. Semoga kedepannya nggak ada lagi kayak gini ya. Kasihan teman-temannya. Dengar tuh Pako. tapi emang kalau emang Kamu kayak berdosa dia banget. ngomong mungkin yang merasa boleh ngomong gitu, dibilangin kenapa bisa kayak gitu, dikasih tahu alasannya gitu. Nggak apa-apa. Pako anjing emang. Kita saling. Kalau gue pintar dari lahir gimana lah? Aku kasih kapal selam nanti kau. Mau ketawa kan, dulu ya, susah. Tapi kan kalau misalnya emang nggak mau ada di dalam jadwal itu, ya bilang gitu ke BPH-nya. Tapi kalau emang udah nggak bisa diturunkan egonya gitu loh guys. Aku nggak bisa ya. Oh gitu Imam. Oke Imam. Untuk kedepannya semoga ini nggak jadi masalah lagi ya di kelas kita. Tolong gitu. Ini nggak usah jadi masalah lagi. Baru juga bangun. Bukan ini ya guys, bukannya mau ngelarang kalian untuk ngomong gitu loh. Tapi kan kalian tahu sendiri tingkat 2 itu bukan semudah tingkat 1. Nggak mudah juga sih tingkat 1. Tingkat 2 bukan seapa tingkat 1 gitu loh. Kalau kita dengar dari banyak senior, tingkat 2 itu tekanannya itu lebih banyak gitu. Dengan dosen-dosen yang kita jumpai juga bukan yang mudah untuk dalam memberikan nilai. Jadi kalau misalnya kita
kita bisa naikin sama-sama di aktivitas, kenapa harus ada kalian sendiri yang naik sendiri gitu loh. Jangan karena kalian nanti jadinya ada satu aktivitas orang yang nilainya 90 tapi ada juga yang 70. Kalau bisa bareng-bareng 80 kenapa enggak gitu loh. Karena kan kalau kalian lulus pun kalian nggak sedih gitu ya kalau teman kalian ada yang ke DO hanya karena kurang nilainya dikit. Tapi kalau kita bisa sama-sama kenapa enggak gitu loh. Mungkin kalian ada memang yang mau kayak tinggi buat nilai kalian tinggi untuk nanti penempatannya bagus, tapi pikirin coba orang lain gitu loh, karena di dunia ini juga bukan hanya kita sendiri gitu loh, gitu guys. Oke guys, jangan kalian benci aku ya guys. Ya udah jangan marah-marah dong, medannya keluar. Ya aku tuh nggak marah, ya ampun, maaf. Aku itu memang nadaku itu sebesar ini gitu loh. Oke guys. Love you guys. Ica jahat, Ica. Kan kok jahat aku. Kan aku bilang aku menyayangi kalian semua. Arek sis harus dijaga. Mongko deh. Apa lagi ya tadi mau aku bilang? Ya udah sih itu aja. Jangan lupa juga diingetin DA-nya. Makasih ya Randita, aku diteleponin terus. Nanti semisalkan ada yang merasa gitu, misalnya perkataan aku sama Ica tadi mungkin ada yang sakit hati atau gimana, bisa di PC gitu, dikasih tahu alasannya gitu, misalnya baik. Iya gitu. Apa? Mungkin aku aja yang di PC. Astaga, ada suara ayam tetangga. Langsung bilang aja kayak, halo Ica, aku sakit hati dengan perkataanmu, kayak gitu. Nggak usah gitu. Nanti jadi berantem. Oh, mungkin bilang aja gitu, Bek, aku gini gitu, diceritain aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa saling mengerti gitu apa alasan kalian. Kan kayak gini kalau diam-diam dan kesannya apa, nggak ada yang tahu sebenarnya alasan kalian apa. Jadinya nggak enak kan satu sama lain. Mending diceritain gimana kan jadi tahu gitu. Iya benar guys. Siapa tahu memang kalian itu kayak yang ada tekanan dari orang tua, nilainya harus tinggi. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Terus kalian kalau juga kenapa sih anjing? Ini ada apa sih? Kan kita nggak tahu Ima. Berarti gue ceritain. Bodoh. Diam. Jadi terus kalau baru kalian ada masalah di baru bangun. mata kuliah. Oh, alamat baru bangun, Mbak. Kalau kalian ada masalah di mata kuliah juga jangan yang dibiarin aja, karena dulu kayak temenku itu kayak ada yang dia diam-diam aja karena susah mata kuliah, terus dia diam-diam aja kan sama kami, nggak ada yang dia nggak cerita, terus akhirnya nilai dia jeblok semua. Itu jangan sampai kayak gitu ya guys. Jadi kayak kalau memang susah di mata kuliah, chat aja gitu salah satu yang kalian percaya di kelas ini gitu guys. Oke guys. Ya semuanya sepakat? Sah? Sumpah ini di record biar bisa diulang ya guys. Jadi kalau misalnya nggak sadar diulang lagi aja. Ya, diulangin. Oke, sah? Makanya juga boleh diulang-ulang gitu, dengerin. Jadi kayak podcast gitu, boleh. Keren. Udah baik. Siapa ini? Udahlah, kalian juga mau belajar kan mungkin. Atau kalian mau bicarain yang per kelompoknya mau bicara gitu buat breakout. Mumpung bapaknya udah selesai kan? Yoi. Siapa tahu ada muka yang breakout mah. Hah? Apa sih? Nggak masuk deh, nggak masuk. Ngomongnya mesti remet lu ah. Maaf. Apa namanya? Aku nggak tahu. Apa namanya? Oh iya, kalau misalnya ada tugas juga bagi-bagi lah di grup gitu. Siapa tahu. Ada loh guys jawabannya. Imam. Kalian nggak tahu jawabannya guys. Galak canda guys. Kalau kalian kesusahan ngerjain soalnya, tanya aja sama senior. Kirain tanya aja sama Ica. Aku belum mempelajari dengan baik. Tanya aja sama senior guys, ada jawabannya guys. Karena itu kan soal UTS mereka kemarin guys.
Bicara lah, Bay. Apa? Jadi Mau bisa dimarahin. anjing emang. Boleh lip nggak? Mau belajar? Ayo udah. Paku. Bako. Ngeri kali. Sumpah ya. Mantap kali. Ngeliat muka si Pago kayak setan gitu. Soalnya dia nyorot mukanya sendiri ya nggak sih? Coba kalian tengok. Pasti kayak gitu. Di belakangnya ada bayangan lagi. Bakal Paku ini ya.